Saya Cang Pratama Long 1841016. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS yaitu tentang perencanaan pengembangan UMKM. UMKM yang kami pilih yaitu adalah kreasi megah konstruksi yang bergerak di bidang desain interior. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Cang Pratama Long, dan ada Michael, ada Winnie Francisca, ada Aurelia Wijaya, ada Putri Hanisan, ada Titi Yulina. Poin A yaitu latar belakang kegiatan. Kreasi Megah Konstruksi merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa desain interior dan furniture. Usaha yang didirikan oleh Michael tersebut telah berdiri selama lebih dari 7 tahun. Hasil yang dihasilkan oleh Kreasi Megah Konstruksi memiliki kualitas dan estetika yang sangat baik, dengan harga yang sesuai. Arti desain interior menurut para ahli ada yang berbeda-beda. Menurut Alexander C. yang merupakan seorang peneliti desain, mengartikan desain interior adalah komponen fisik yang terdapat dari suatu struktur fisik. Sedangkan menurut Bruce Archer yang merupakan seorang desainer mengatakan desain adalah suatu aktivitas pemecahan masalah yang diarahkan pada suatu tujuan. Dari definisi yang disebutkan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa desain interior adalah proses pemecahan masalah pada komponen-komponen fisik dari suatu struktur secara sistematis. Untuk mencapai kesesuaian suatu tujuan, ada juga pengertian desain menurut Dekaching, sebuah perencanaan tata letak dan perancangan ruang di dalam bangunan, di mana keadaan fisiknya memenuhi kebutuhan dasar kita akan naungan dan perlindungan, mempengaruhi bentuk aktivitas dan memenuhi aspirasi kita dan mengekspresikan gagasan yang menyertai tindakan kita. Di samping itu, sebuah desain interior juga mempengaruhi pandangan, suasana hati, dan kepribadian kita. Oleh karena itu, tujuan dari perancangan interior adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis, dan peningkatan psikologi ruang interior. Desain interior dapat diartikan sebagai seni ilmu dalam memahami kebiasaan manusia untuk menciptakan ruang fungsional dalam struktur yang dirancang oleh arsitek. Jadi, fokus perhatian desain interior yaitu menyangkut berbagai aspek yang terkait dengan kegunaan ruang. Nah, yang B itu kegiatan yang akan dibuat, yaitu kegiatan yang akan dibuat untuk mempromosi sosial media, yaitu dengan menggunakan ads yang ada di Instagram. Instagram Ads adalah platform iklan yang dikelola oleh Instagram. Tempat kita bisa mengiklankan produk lewat feed Instagram atau Instagram Story. Instagram Ads itu bisa dijadikan salah satu strategi marketing yang efektif karena Instagram punya lebih dari 90 juta pengguna di Indonesia, sehingga ruang lingkup jasa tersebut lebih banyak orang yang lebih tahu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lokasi dan biodata mengenai UMKM yang kami pilih. Perusahaan yang kami pilih adalah kreasi megakonstruksi yang berada dalam bidang desain interior. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh kreasi megakonstruksi ini adalah desain dan build interior. Perusahaan ini berlokasi di kawasan Industri Tunas 2 tipe 3 strip 1 Batam Center. Nomor telepon kreasi megakonstruksi adalah 0812 7765 7843. Kreasi megakonstruksi ini dijalankan oleh Michael selaku pemilik usaha tersebut. Michael lahir di Tanjung Uban pada tanggal 28 Mei tahun 1999 dan kini bertempat tinggal di Villa Rafflesia Blok C3 nomor 3. Untuk berkontak dengan Michael secara langsung, maka dapat menghubungi Michael melalui nomor telepon 0811 696675. Selanjutnya ada timetable, jadi waktu pelaksanaan ini kurang lebih dari Agustus sampai dengan September, di mana tahap pertama ada tahap persiapan, selanjutnya ada tahap pengumpulan data, selanjutnya ada administrasi, pengerjaan, dan hasil. Yang kurang lebih kami dapatkan dalam waktu 2 bulan. Selanjutnya adalah susunan pelaksana terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Cang Pratama Long, ada Michael, ada Winnie, ada saya, Aurelia, dan ada Putri, dan terakhir ada Titi. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan adalah untuk memperluas jaringan usaha yang bergerak di bidang desain interior dan memperluas customer. Yang pertama itu adalah dapat meningkatkan brand awareness. Selain memperoleh keuntungan, tujuan membangun bisnis adalah mengenalkan produk sebuah brand. Nah, yang kedua, jangkauan lebih luas,
melalui iklan yang berisi tentang penjelasan tersebut berupa produk maupun sebuah jasa. Selain melalui iklan, Instagram juga memiliki peran yang penting sebagai media sosial dengan pengguna terbanyak di dunia. Nah, yang ketiga, dapat dilakukan dengan budget yang kecil. Instagram juga salah satu strategi penjualan bagi pembisnis karena tidak terlalu membutuhkan budget yang besar untuk memulai. Nah, yang keempat itu mendapatkan insight untuk mengoptimalkan penjualan. Saat membuat iklan di Instagram, kamu juga bisa melihat dari keberhasilan informa iklan yang kamu pasang. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan proposal yang telah dibuat, yaitu bagaimana cara mengubah akun profesional di Instagram. Sebelum memasang Instagram Ads, kita perlu mengubah Instagram kita menjadi Instagram bisnis. Langkah pertama yang diambil adalah bukalah profil Instagram kita, lalu pilih setting pada bagian account, lalu pilih switch to profesional. Setelah itu, kita harus pilih kategori akun paling sesuai dengan jenis bisnis, lalu pilih jenis akun bisnisnya. Setelah itu, lengkapi kontak info dengan email dan nomor telepon yang masih bisa dihubungi. Setelah itu, kita telah berhasil mengubah Instagram kita menjadi Instagram bisnis dan sudah siap untuk dipasangkan Instagram Ads-nya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara memasang Instagram Ads di Instagram. Setelah kita berhasil mengubah akun Instagram kita menjadi akun Instagram bisnis, kita bisa memasang iklan langsung dari aplikasi Instagram yang ada di HP kita masing-masing. Caranya cukup mudah, yaitu yang pertama adalah buka profil Instagram kita, lalu pilih post yang ingin kita promosikan atau ingin kita jadikan ads di Instagram, kemudian pilih post. Lalu kita pilih apa tujuan kita menggunakan Instagram Ads ini. Setelah itu, kita tambahkan URL, tujuan, dan pilih action button untuk menjelaskan tujuan URL kita ini. Setelah yang bisa kita klik. Setelah itu, kita pilih target audiensnya, lalu kita tentukan budget atau harga dan periode iklan di Instagram Ads sesuai dengan budget yang kita pilih. Setelah itu, setelah terisi semua Instagram Ads kita yang mau dipasang, kita bisa melihat kembali apa yang telah kita pilih dari Instagram Ads tersebut. Setelah kita yakin dengan pilihan kita, lalu kita harus klik post. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman payment. Kemudian di sana ada muncul pilihan credit card or debit card sebagai payment metodenya. Setelah kita memencet salah satu metode paymentnya, kita disuruh isi informasi M-card kita. Setelah itu klik save dan produk akan diiklankan segera di Instagram Ads. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan dari proposal yang dibuat. Terima kasih.